Oke, pertama kita buka exam untuk menyambungkan koneksi itu ke Apache dan MySQL. Kita ketik start di sini, kita klik start hingga modulnya warna hijau, lalu MySQL, dan kemudian kita klik ke admin di samping start MySQL. Lanjut, maka kita bakal ditampilkan ke web phpMyAdmin. Di sini kita akan membuat database baru. Di sini ada database name, kita isi database name-nya sesuai dengan soal yang diberikan. Di sini kita beri namanya dengan praktik. Bentar, ya, dengan prak. Lalu langsung saja di sini tekan create dan database pun sudah dibuat. Sini kita bisa lihat ada create dan ada database prak, dan di database prak kita membuat tabel dengan nama tabel provinsi. Lanjut, di sini untuk kolomnya kita bakal pakai 3 kolom saja dan buat. Nah, di sini ada 3 kolom untuk kita isi. Di sini kita bakal isi untuk provinsinya. Untuk pertama ada ID provinsi dengan integernya, dengan tipe datanya integer, dan untuk panjang integernya 5. Lanjut, di sini kita juga buat data provinsi dengan varchar, tipe varchar, dan panjangnya 50, panjang value dari varcharnya. Lanjut, di sini kita kota varchar dan panjang varcharnya 50. Lalu di sini ada indeksnya, kita jadikan primary untuk ID provinsi. Lalu di sini kita save. Maka di sini kita bisa lihat di struktur sudah tertambah dari yang kolom yang kita tambah, ada ID provinsi, ada provinsi, dan ada kota. Lanjut, berikutnya kita akan membuat table dengan nama identitas atau tabel identitas. Di sini untuk tabel identitasnya kita memerlukan 8 kolom, oleh karena itu kita tambahkan 4 kolom lagi. Lalu di sini kita klik go untuk menambahkan 4 kolom lainnya, sehingga di sini ada 8 kolom. Lanjut, kita masukkan nama kolom pertama, ada ID identitas dengan tipe varchar. Salah ya, dengan tipe char. Dan panjang atau values-nya 12. Lanjut, di sini kita jadikan ID identitas sebagai primary key. Selanjutnya kita buat nama varchar dengan panjang 40. Kita juga punya gendernya. Untuk gender sendiri, karena ini merupakan pilihan, ataupun mungkin ada dua data yang menjadi pilihan opsi input, jadi kita gunakan enum. Dan untuk pilihannya kita gunakan M untuk male dan F untuk female. M untuk male laki-laki dan female untuk perempuan. Nah, sini kita bisa lihat ya, jadi error dikarenakan apa? Oke, lanjut. Selanjutnya di sini kita tambahkan tempat atau place kita gunakan varchar 40. Lanjut, di sini kita akan tambahkan birthday atau tanggal lahir, dan kita gunakan tipe date untuk tanggal. Lanjut, selanjutnya kita gunakan atau kita bahkan
gunakan alias di kolom berikutnya dengan tipe data varchar dan panjang varcharnya 50. Lanjut, berikutnya ada ID provinsi. Nah, di sini kita gunakan tipe data integer sama dengan yang ada di tabel provinsi. Dan di sini jangan lupa juga di null indeksnya kita gunakan indeks sebagai foreign key untuk menyambungkannya ke dalam tabel provinsi. Lanjut, di sini kita akan tambahkan kolom about dengan teks. Nah, di sini kita save aja. Nah, ini ada error. Nah, sekarang sudah tidak error lagi. Oke, lanjut di sini kita akan kita lihat ya di dalam plug ada identitas provinsi dan kita lihat desainernya. Di bagian desainer kita dapat melihat relasi tabel ataupun tabel yang sudah kita buat. Ketika kita ingin membuat relasi, kita pencet ke relasi dan kita sambungkan relasinya yang antara ID provinsi di tabel provinsi dan ID provinsi di ID identitas. Kita bisa lihat bahwa relasinya sudah ditambahkan dan ketika kita refresh atau keluar, nah sini kita oke untuk foreign key-nya sudah tidak usah dipencet apa. Dan sini error, kenapa error? Karena relasinya sudah ada, jadi error. Nah, ketika kita refresh, maka si relasinya ada yang menyambungkan antara ID provinsi di tabel provinsi dengan ID provinsi di tabel identitas. Kita bisa lihat bersama ada relasi antar dua tabel berikut. Oke, di sini selanjutnya kita bakal mulai untuk kita ke structure dan di sini kita tambahkan satu kolom untuk nomor telepon. Nah, di sini nomor telepon kita gunakan varchar. Kenapa kita gunakan varchar? Karena nomor telepon ini merupakan keterangan, bukan untuk operasi hitungan. Jadi kita gunakan varchar saja dengan panjangnya 12. Jadi saya ulangi lagi, varchar untuk keterangan saja, bukan untuk operasi hitungan. Nah, di sini kita sudah buat kolom baru dengan nomor telepon di dalam tabel identitas. Lanjut, sini kita akan buat tabel baru dengan nama tabelnya tabel kabupaten. Nah, di sini kita gunakan kolomnya yang ada karena kita butuhnya hanya 3 kolom, jadi kita nggak usah tambahkan kolom lagi. Oke, di sini untuk
Untuk yang pertama, kolom pertama kita isi dengan dalam kolom pertama kita tambahkan ID provinsi, integernya 5. Kita gunakan juga provinsi dengan, di sini salah ya, ada ID provinsi. Integernya kita gunakan integer 5 sesuai dengan ini, dan kita jadikan ini sebagai indeks, karena nanti kita bakal buat relasinya dengan tabel provinsi. Lanjut di provinsi sendiri ada kita buat kabupaten setelah ID provinsi dengan varchar 50. Selanjutnya kita buat di kolom selanjutnya kita isi dengan ID identitas untuk menyambungkan tabel ini ke tabel kabupaten ke tabel identitas. Kita samakan untuk datanya char dengan panjangnya 12. Nah, di sini kita juga gunakan indeks untuk membuat si kolom ini menjadi foreign key yang dapat disatukan ke atau dihubungkan relasinya ke tabel identitas. Nah, setelah sudah, walaupun ada yang 01 tapi nggak apa-apa, is oke. Langsung save aja. Nah, di sini kita sedang membuat tabel kabupaten dengan ID provinsi, kabupaten, dan ID identitas. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan value masing-masing tabel di dalam insert. Nah, di dalam insert ini kita untuk lanjutan rows-nya di sini kita jadikan 3 ya. Kita coba, kalau misalkan kita input 3 berarti ada 3 row. Oleh karena itu kita sini coba dulu. Oke, selanjutnya di sini kita akan ke insert. Lalu di sini kita akan menambahkan row sebanyak 5 ya. Kita akan isi data dengan 5 row. Di sini kita isikan ID provinsi dengan ID, satu. Di sini kita akan isikan ID provinsi dengan ID 1. Lanjut ke bagian provinsi, kita isi dengan DKI Jakarta. Selanjutnya untuk kotanya kita kota Jakarta. Selanjutnya di ID provinsi. Selanjutnya kita akan masukkan nomor value-nya 2. Lanjut provinsinya kita isi dengan Banten, lalu kotanya kota Banten. Lanjut untuk ID provinsi selanjutnya kita isi dengan ID 3. Lalu provinsinya Jawa Barat dengan kota Bandung artinya. Lanjut pada row berikutnya ID provinsi kita isi 4. Lalu di sini untuk provinsinya kita isi Jawa Barat, Jawa Tengah.
Lanjut di sini kita di kota Semarang. Selanjutnya ya di provinsi kita isi 5, lalu pada provinsi kita isi dengan daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut kita isi kota dengan kota Yogyakarta. Dan sini karena kita kurang satu lagi, kita tambahkan row lagi, jadi kita punya 6 row di sini. Lanjut untuk di provinsi yang ke-6 kita isikan provinsi dengan Jawa Timur. Lanjut untuk kotanya kota Semarang. Di sini kita tekan klik go untuk menyimpan data pada row yang sudah kita buat. Nah, sini ada error kenapa? Kita bisa lihat penyebab errornya karena ada duplikat primary queue. Sini kita coba sekali lagi masukkan ID yang sama. Kita coba save. Tetap error. Oke, di sini kita coba untuk menambahkan ID-nya sehingga menjadi panjangnya 5. Di sini ada 1112 juga, ada 1113. Selanjutnya ada 114 dan ada 11115. Dan yang terakhir 1116. Nah, di sini kita go dan database dan isi tabelnya sudah kita bisa simpan di dalam tabel provinsi. Nah, untuk isiannya di sini kita sudah buat tabel provinsi tadi, dan di sini kita akan menambahkan tabel identitas. Oke, selanjutnya di sini kita sudah membuat sini kita akan isian data dari provinsi. Selanjutnya kita ke kabupaten, kita bakal isi data atau 9 kabupatennya. Kita lihat strukturnya di sini udah ada provinsi, kabupaten, dan identitas. Lanjut sini kita akan buat kita akan tambahkan value dalamnya. Kita masukkan untuk di provinsi kita samakan. Di sini ada provinsi yang pertama ada 17. Gendernya kita male atau laki. Kabupatennya Pesnya di Sleman, tempatnya di Sleman. Untuk kabupatennya kita tambahkan. Jadi untuk input ulang tahun dimulai dari tahun ke bulan lalu ke tanggal. Nah, di sini saya coba untuk tanggal 15. Jadi di sini untuk ID provinsi yang tadi kita sudah kita cocokkan. Lanjut untuk identitasnya kita pilih saja di Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Iya. Kita sesuaikan identitas dengan tabel identitas. Kita bisa isikan untuk menceritakan si identitas dengan yang ada di tabel identitas. Lanjut kita masukkan di provinsi berikutnya dengan kabupaten berikutnya.
is Widodo. And Di sini Kabupaten Banten dan seterusnya. And I am President of Indonesia. Nah, di sini kita bisa buat menceritakan di dalam about, dan jangan lupa juga di sini untuk nomor teleponnya kita juga isi. Nanti kita go, dan setelah di go maka isian kolomnya sudah kita masukkan ke dalam tabel. Nah, karena di sini banyak sekali untuk isian tabel identitas, maka mungkin saya akan mempersingkat waktunya. Oke, di sini kita sudah punya 3 tabel yang memiliki relasi. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya. Nah, di sini kita juga bisa lihat untuk kabupaten. Di sini ada di provinsi, kabupaten, dan identitas, ada juga isinya. Nah, sehingga kita bisa membuat tabel ketiganya. Oke, lanjut. Pada bagian ini kita akan coba untuk membuat kode SQL untuk menampilkan nama, tempat tinggal di kabupaten dan provinsi. Nah, pertama kita di sini akan kita coba untuk select terlebih dahulu, lalu kita tambahkan A-nya untuk namanya. Sini nama yang ada di tabel identitas. Untuk B-nya kita coba untuk masukkan kabupaten. Ya, di sini pastinya kita akan membuat kodenya untuk menampilkan nama, tinggal di kabupaten, dan provinsinya.
Oke, jadi ini tabel relasinya yang telah kita buat. Di sini ada tabel identitas, kabupaten, dan provinsi. Nah, untuk menyambungkannya kita jadikan di sini dalam struktur kita bisa lihat pada ID provinsi dan di identitas kita bisa tambahkan indeks untuk menyambungkan ke tabel identitas dan tabel provinsi. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.